Shalom anak-anak Tuhan, sembah petara Arab ke Jesus. Pada kali ini saya ingin membahas tentang satu topik yang sangat terkenal yang saya jumpa di media sosial, yaitu Facebook. Saya ada terlihat satu post di mana ianya membincangkan mengenai, bukan membincangkan ya, mempersoalkan mengenai hiasan kepala wanita. Seperti yang Anda lihat pada screen saya ini, hiasan kepala wanita di 1 Korintus 11 ayat 1 hingga 16 kalau tak silap. Ya, 16. Saya akan membawa Anda untuk melihat gambar itu ya. Sebentar. Ini dia. Inilah contoh mereka yang tidak membaca Alkitab selengkapnya. Inilah yang akan terjadi. Saya akan membacakannya untuk Anda. Yang pertama, wahai kaum lelaki Kristen. Ejaan pun tak betul. Kalian jangan jadi pengecut dan penipu. Hari ini kalian harus membawa pisau cukur dan membotaki kepala-kepala wanita yang datang ke gereja tidak memakai kerudung. Ingat, ini pesan Yesus dalam Alkitab. 1 Korintus 11 ayat 5. Oke, itu ayat 5. Kita lihat yang kedua. Sangat biadab para laki-laki Kristen. Kristen lagi. Mereka tahu perintah Yesus dalam Alkitab bahwa seandainya para wanita yang beribadah tidak memakai tudung, jilbab, maka kepala mereka harus dibotaki, gunduli. Tapi sampai sekarang perintah Yesus mereka abaikan. Sungguh sangat biadab. Jadi, hari Minggu ini kalian buktikan kesetiaan kalian pada Yesus, yaitu laksanakan perintah Yesus dengan kalian membawa pisau cukur. Setiap wanita yang datang ke gereja tidak memakai tudung jilbab, maka kalian botaki mereka. Selamat melaksanakan, semoga sukses. R11, Anda sadar apa yang Anda katakan ini? Saya yakin Anda hanya melihat 1 Korintus 11 ayat 5. Anda hanya melihat satu teks sahaja. Satu ayat sahaja. Saya yakin Anda tidak membaca sehingga habis. Kita coba lihat yang seterusnya. Oke, yang atas ini adalah mengenai ayat-ayat di Al-Quran mengenai jilbab. Jilbab ke seluruh tubuh mereka. Oke. Di kitab tetangga nggak ada kata jilbab, ada tudung tuh pun untuk ke gereja ala biarawati. Tiap-tiap laki-laki, ini 1 Korintus 11 ayat 4. Yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Itu sebenarnya menghina Yesus karena Yesus digambarkan bertudung. Paulus durhaka dan diaminin ajarannya oleh Kris satu dunia. Iyakah Paulus durhaka? Benarkah? Oke, kita lihat nanti. Pantas Yesus nanti. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Saya pernah baca ini. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu.
Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini juga tidak membaca teks sehingga habis. Saya yakin. Tidak membaca teks sehingga habis. Oke, mari kita bahas mengenai tudung kepala ini. Seperti yang saya telah buka, 1 Korintus 11 ayat 1 hingga 16. Kita baca, ia bermula dari ayat 4. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Oke, laki-laki yang berdoa, yang bertudung menghina kepalanya. Wanita, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mahu menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. No. Kemuliaan Tuhan. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Bermakna sama taraf. Ya. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh kerana para malaikat. Oke, tanda wibawa. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Tuhan dengan kepala yang tidak bertudung? Patutkah perempuan berdoa kepada Tuhan dengan kepala yang tidak bertudung? Biar saya fikirkan. Aha. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Aha. Rambut menjadi penudung. Anda mempersoalkan ini? Perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Di sini jelas mengatakan bahwa tudung kepala wanita adalah rambut, bukan kerudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Tuhan tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Rambut menjadi penudung kepala wanita. Inilah yang akan terjadi jika Anda tidak membaca sehingga habis. Anda baca satu ayat ini sahaja. Ini sahaja. Dan ini. Dan ini. Anda mahu wanita dicukur kepalanya? Wanita tersebut, perempuan tersebut harus dicukur rambutnya sekiranya wanita itu berambut pendek. Berambut pendek. Berarti jika perempuan berambut pendek, maka mereka dikatakan tidak bertudung. Kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, berarti jika lelaki berambut panjang, itu berarti laki-laki itu bertudung. Jadi
tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Berarti laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan berambut panjang itu menghina kepalanya. Ini yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Rambut itu menjadi tudung kepala wanita. Kamu mempersoalkan tudung, kerudung, dan mengatakan di gereja kepada tiap-tiap wanita yang datang ke gereja, bawa pisau cukur rambut mereka. Bagaimana Anda membaca? Anda tidak tahu membaca? Hah? Tidak tahu membaca? Jika membaca, jangan hanya baca satu ayat sahaja. Baca sehingga habis. Ini sampai ayat 16. Bukan sampai ayat 5, sampai ayat 6. Atau paling 7. Itu bukan cara kita mencari kebenaran. Itu tidak benar, tidak betul. Faham? Anda masih ingin menyoalkan mengenai hal tudung kepala ini? Sebelum zaman Islam, wanita pun sudah bertudung kepala. Di sana, pada zaman Yesus. Jika Anda tidak mahu membaca Alkitab, tidak perlu membacanya. Jika hanya baca satu ayat sahaja, ini menyebabkan Anda tidak mampu mencari kebenaran yang sesungguhnya. Karena pembacaan Anda tergantung. Dan mengenai Anda yang mempersoalkan, Yesus mengatakan, "Enyahlah daripadaku, Anda sekalian yang berbuat jahat." Kita lihat lagi. Oke, seperti yang dikatakan di ayat ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Fahami konteks. Oke? Fahami konteksnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. Yesus tidak berkata, setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk ke dalam kerajaan syurga. Yesus tidak menyebut itu. Berarti, yang dimaksudkan di dalam ayat 21 ini, jika umat-umat Yesus, yaitu atau orang Kristen, mengatakan kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Itu bukan berarti Yesus membantah umat-umat Kristen daripada memanggilnya Tuhan. Yesus tidak membantah itu. Tetapi kerana umat-umat Kristen atau pengikut-pengikut Yesus tidak mengikutinya secara keseluruhan, berarti munafik. Mereka memanggil Yesus Tuhan, membuat mujizat, tetapi tidak pernah melakukan kehendak Bapa yang di syurga. Itu yang diartikan oleh Yesus di situ. Jadi, tiada gunanya sekiranya kita memanggil Yesus Tuhan,
jika tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang dikatakan di situ. Faham? Yesus tidak membantah orang lain memanggilnya Tuhan. Tidak. Tentu di ayat 23, Yesus akan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu memanggil aku Tuhan? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku." Tentu Yesus akan mengatakan begitu, untuk memberikan gambaran bahwa apa yang mereka percayakan itu tidak benar. Jika apa yang dilakukan oleh pengikut Yesus pada waktu itu yang menyembah Yesus, jika menyembah Yesus itu adalah perbuatan yang salah, tentu Yesus akan memberi amaran kepada mereka. Memberi warning kepada mereka agar tidak menyembahnya. Tetapi Yesus tidak pernah berkata, "Jangan sembah aku." Tetapi Anda berkata, di mana Yesus mengatakan aku Tuhan, sembah aku? Jadi tunjukkan kepada saya. Di mana Yesus membantah orang memanggilnya Tuhan? Di mana? Tidak ada kan? Jangan hanya bertanya jika tidak tahu menjawab. Seperti perkara tudung ini yang Anda katakan. Wanita Kristen harus memakai kerudung untuk menudungi kepala mereka, untuk menutupi kepala mereka. Tetapi Anda tidak paham rambut itulah yang menjadi tudung kepala wanita. Baca ayat Alkitab hingga habis. Jangan jadi munafik. Faham? Bagaimana sekiranya kami mengambil dari ayat dalam Al-Quran Anda, dan kami mempersoalkan kepada Anda hanya dengan membaca satu ayat saja? Bukankah Anda juga akan merujuk daripada ayat yang lain? Tentu saja kan? Kita balik kepada Alkitab. Jadi, stop being munafik. Kita mencari kebenaran, carilah kebenaran yang sesungguhnya. Jika kita ingin membaca satu kitab, baca sehingga habis supaya kita tahu ceritanya. Dan ayat 1 Korintus 11 ayat 1 hingga 16 ini kita harus baca sehingga ayat 16, bukan ayat 7, ayat 6, ayat 5. Itu salah. Oke? Saya tidak akan mengambil masa yang lama. Saya hanya ingin berkongsi ini kepada Anda, karena saya juga sibuk dengan kerja-kerja saya. Saya juga masih belajar. Tetapi saya seorang pencari kebenaran. Saya baca Alkitab bukan hanya satu ayat, seluruhnya. Saya baca Al-Quran juga. Baca keseluruhan, semua ayat. Bukan satu ayat sahaja dan mengkritik orang lain, menghina orang lain. Bukan. Itu bukan cara saya. Saya pencari kebenaran. Sudah faham mengenai hiasan kepala wanita? Adakah ini telah menjawab segala persoalan saudara-saudara semua? Saya yakin ianya menjawab segala persoalan Anda. Oke? Anda boleh share video ini dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Karena masih banyak lagi kebenaran yang harus kita ungkapkan. Saya tidak mendapat apa-apa untung daripada video yang saya buat. Anda yang mendapat untung. Saya hanya berkongsi kepada Anda. Dan sekiranya Anda menerima Yesus di dalam hidup Anda, maka seluruh kehidupan Anda akan berubah. Berubah daripada gelap menjadi terang, daripada yang buruk menjadi baik, daripada hati yang miskin menjadi hati yang kaya. Itulah sesungguhnya. Ikutlah Yesus. Percayalah Dia.
Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran yang hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Itu ajaran yang sungguh jelas sekali. Bahwa Yesus adalah jalan. Jika tidak ada Yesus, tidak ada jalan. Oke? Jadi, stop being munafik. Kepada mereka yang selalu mempersoalkan mengenai ini. Jangan jadi munafik. Jangan baca satu ayat saja. Baca secara keseluruhannya. Itu saja. Daripada saya, Keling Pengarap. Shalom. Terima kasih semua. God bless you all.